segala macam. Pak, jangan seger-seger lah. Ambil tasbih, baca apa yang suka kita baca. Mau subhanallah, mau astagfirullah, mau alhamdulillah, cek tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ini minimal. Kita akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang menjengkelkan tadi, ya kan gitu. Dengan kita berkonsentrasi menyebut nama Allah, itu minimal kejengkelan kita, kekecewaan kita bisa berkurang. Ya, mengalihkan perhatian. Ya, mengurangi kejengkelan, mengalihkan perhatian, dan juga namanya mengejam gelombang. Gelombang itu dijam supaya energi-energi negatif itu tidak masuk ke dalam diri kita. Gimana sih jam itu? Artinya ditembakkan di udara supaya gelombang itu jangan masuk. Mungkin bapak-bapak yang sudah seusia dengan saya mungkin masih ingat dulu waktu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, ingat kan? Di situ ada larangan tidak boleh nyetel radio Malaysia. Waktu itu masih menggunakan gelombang shortwave, ya, SW, ya, cukup pakai anten. Nah, ini oleh pemerintah udaranya ini ditembak, cus gitu, sehingga siapapun nyetel radio Malaysia maka akan terganggu oleh suara, oleh gelombang yang menyebabkan suaranya tidak jelas, kerasa gitu. Jadi berpikir ini sendiri pun bisa mempunyai fungsi seperti itu. Jadi rasa kejengkelan kita, kemarahan kita, energi yang masuk dari gelombang ini bisa dijam sehingga tidak masuk. Itu mesti kita jelaskan. Sehingga sekalipun ada orang mengatakan ya percuma dikir-dikir juga, hanya mulutnya saja murumutuk di karuan petergah pamanya gitu, hatinya mengembara kemana-mana. Di sini saya ingin mengatakan lumayan berzikir dengan mulutnya juga, syukur-syukur dengan hatinya. Kalau dengan mulutnya saja lumayan, mudah-mudahan saja dari mulut lama-lama turun ke hati. Setuju gitu? Gitu aja kok. Jangan menganggap ringan, mesti ada manfaatnya. Jadi kita ini jangan begini. Ketika kita kesal, ketika kita marah, karena orang yang hutang itu selalu tidak menepati janji. Bilang mau utang besok, datang lagi besok lagi, datang lagi. Kesel nggak? Mengganggu nggak jiwa kita? Terganggu, kita kesel. Kadang-kadang kita menuruti, ya, kita kadang-kadang mengikuti emosi kita ini. Akhirnya pulang ke rumah, pintu tidak diketuk, tapi dijejak dengan kakinya. Terjadi nggak begitu? Istri yang tidak bersalah tampar juga. Ngapain begitu? Jadi harus ada keinginan dalam diri kita sendiri untuk mengawal jiwa kita ini. Harus ada keinginan. Aku ingin bahagia, aku ingin damai. Paham nggak, Pak? Nah, itulah salah satunya, ambil Al-Quran, baca dong. Gitu. Jadi kalau kita sedang marah, pernah saya katakan bahwa kalau lagi marah itu coba ambil posisi yang berbeda. Kalau tadinya kita berdiri, cobalah kita duduk. Kalau orang marah itu lututnya bergetar, jantungnya berdebar-debar. Untuk mengurangi getaran-getaran itu, cobalah duduk. Setelah duduk, kalau seandainya masih marah juga, cobalah ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu masih marah juga, ya sholatlah 2 rakaat, sholat sunnah. Kita berusaha untuk mengatasi
emosi marah kita ini. Kalau sudah sholat masih marah juga, ya cobalah mandi sekalian supaya semua. Kalau sudah mandi masih marah juga, sekalian saja ngenter ningkali manuk. Uyot